guys, perkenalkan kami dari tim Service Learning Grup 7 Faculty of Nursing Universitas Pelita Harapan. Pada Service Learning Day 3, kita akan fokus membahas mengenai aspek spiritual. Dampak yang menjadi permasalahan pada aspek spiritual yaitu kehilangan pengharapan, jarang mengikuti kegiatan rohani yang dilakukan secara online karena beberapa alasan, yaitu perangkat dan jaringan yang tidak mendukung, dan juga jadwal yang bertabrakan dengan jadwal yang lainnya. Selain itu, ketika kita melakukan ibadah secara online, kita kurang merasakan kehadiran Tuhan dalam ibadah itu. Sehingga di sini kami akan membahas permasalahan tersebut dan juga akan memberikan tips mudah yang dapat kalian terapkan di masa pandemi ini. Tips yang pertama adalah lakukan ibadah di rumah jemaat sekitar tempat tinggal. Di masa pandemi ini, pemerintah menganjurkan ibadah dilakukan di rumah masing-masing untuk mencegah penularan COVID-19, baik secara live streaming atau sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh gereja. Sehingga hal tersebut terkadang membuat kita malas untuk melakukan ibadah, dengan alasan perangkat elektronik tidak memadai, tidak memiliki kuota internet, serta kurang merasakan nuansa atau makna ibadah seperti saat di gereja. Lantas, apa yang perlu kita lakukan untuk dapat kembali bersemangat dalam melakukan ibadah di tengah pandemi? Yaitu kita dapat melakukan ibadah bersama dengan keluarga atau bergabung ke rumah warga jemaat yang tinggal di sekitar tempat tinggal untuk melakukan ibadah bersama. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan ya guys. Tips yang kedua adalah mengutamakan kegiatan rohani. Selain beribadah secara online, kita juga harus menempuh pendidikan secara online. Tugas yang menumpuk, serta peran kita dalam membantu orang tua membuat kita kesusahan dalam membagi waktu dan mengesampingkan kegiatan rohani kita. Di sini, kami akan memberi solusi untuk teman-teman agar dapat seimbang dalam melakukan kegiatan baik jasmani maupun rohani. Meskipun banyak tugas dan tanggung jawab yang harus kita lakukan, tugas dan tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus tidak boleh kita lupakan. Berikut adalah tips-tipsnya. Tidak merencanakan untuk melakukan pekerjaan atau mengerjakan tugas-tugas di waktu yang bersamaan dengan ibadah atau kegiatan rohani. Tidak menunda-nunda dalam mengerjakan tugas. Menyelesaikan sesuai waktu tugas tersebut diberikan, agar nantinya tidak mengambil waktu untuk beribadah. Kunci utamanya yaitu kesadaran dalam diri kita untuk memprioritaskan kegiatan rohani yang dapat membangun dan menjaga relasi kita dengan Tuhan. Tips yang ketiga adalah refleksi diri. Permasalahan yang datang terus-menerus terkadang membuat kita kesulitan dalam menyelesaikannya. Saat permasalahan sudah terlalu banyak, kita cenderung stres dan asal-asalan dalam mengatasinya. Biasanya bukan malah mengatasi, namun malah memperburuknya. Refleksi diri merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk merenungkan apa yang telah kita lakukan, apa yang kita rasakan, sehingga kita dapat menarik sebuah pelajaran dan membantu untuk memutuskan setiap rencana dan tindakan yang akan kita lakukan agar lebih baik untuk diri sendiri dan juga sesama. Refleksi diri dapat dituliskan untuk menceritakan berbagai peristiwa yang terjadi dalam hidup, yang mungkin akan membentuk kita menjadi lebih baik. Cara-cara yang dapat dilakukan untuk mulai menulis refleksi diri yaitu siapkan waktu khusus untuk berefleksi. Fokuskan pikiran dan perasaan pada pengalaman atau persoalan yang ingin direnungkan. Menulis setiap pikiran dan perasaan akan peristiwa tersebut. Mempertanyakan kepada diri sendiri setelah peristiwa ini terjadi. Menyadari kelebihan dan kekurangan dalam diri. Bersikap terbuka dan jujur, serta mulai merencanakan apa yang akan dilakukan. Tips yang keempat adalah meningkatkan kualitas ibadah. Selama masa pandemi ini, kita mungkin sering jenuh dengan aktivitas yang begitu-begitu saja. Juga mungkin kita merasa ibadah online hambar. Maka, kita bisa dapat meningkatkan kualitas ibadah kita atau membangun hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan dengan cara melakukan saat teduh dan doa puasa. Saat teduh merupakan waktu khusus yang kita buat untuk berdoa kepada Tuhan
dan membaca renungan, serta bisa juga melakukan Bible reading. Dan melakukan saat teduh, kita akan bisa merasakan hubungan pribadi dekat dengan Tuhan. Doa puasa merupakan waktu yang kita tentukan sendiri untuk berpuasa dan menaikkan doa-doa pergumulan kita. Doa puasa mengajarkan kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dan hanya berserah kepada Tuhan. Terima kasih telah mengikuti Service Learning Project yang bertemakan Caring with Others to Joy in Health. Semoga tips yang kami berikan dapat membantu kalian dalam memenuhi kebutuhan kesehatan secara holistik di masa pandemi ini. Dan jangan lupa share informasi ini ke teman-teman kalian. Mari kita bersama melakukan Caring with Others to Joy in Health. Goodbye and God bless you.